Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya takdimi dan yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahabi MAG. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya hormati Kaprodi Tadris Matematika dan sekaligus dosen pengampu mata kuliah TPKM, Ibu Eka Rahayu MPD. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang asesmen kurikulum merdeka. Di sini sudah ada 3 poin, yaitu yang pertama pengertian asesmen, yang kedua jenis-jenis asesmen, dan yang ketiga yaitu format asesmen. Poin yang pertama yaitu pengertian asesmen. Asesmen bisa dikatakan sebagai aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran. Asesmen dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran, atau dengan kata lain, asesmen yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi asesmen itu bisa disimpulkan sebagai penilaian yang dilakukan atau yang dianalisis untuk mengetahui apa saja yang sudah dicapai atau yang sudah diperoleh peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu jenis-jenis asesmen. Jenis-jenis asesmen itu ada 3 macam, yaitu yang pertama asesmen diagnostik, yang kedua asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini yaitu asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik. Hasil ini dilakukan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kompetensi peserta didik tersebut. Biasanya asesmen ini dilakukan di awal pembelajaran, contohnya yaitu tes pembelajaran tentang konsep pecahan atau tes-tes yang lainnya. Intinya asesmen diagnostik ini dilakukan di awal pembelajaran atau sebelum dimulainya pembelajaran, atau bisa dikatakan asesmen diagnostik ini yaitu perencanaan sebelum memulai sebuah pelajaran. Jenis asesmen yang kedua yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif memberikan umpan balik kepada guru dan siswa untuk memperbaiki proses belajar dan mengajar. Jenis asesmen ini dilakukan pada awal, pertengahan, akhir, dan sepanjang pembelajaran. Jadi yang berjalan di awal, pertengahan, akhir, ataupun sepanjang pembelajaran yaitu asesmen formatif. Contohnya seperti kuis, diskusi, atau pemberian tugas yang dilakukan guru untuk mengetahui siswa ini mulai memahami pelajaran yang ini atau yang itu dan sebagainya. Jenis asesmen yang ketiga yaitu asesmen sumatif. Asesmen ini biasanya dilakukan di akhir proses pembelajaran, atau bisa dikatakan asesmen ini dilakukan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran peserta didik. Asesmen ini dilakukan di akhir. Guru-guru bisa melihat bagaimana perkembangan peserta didik dan apa saja yang sudah diperoleh peserta didik itu selama proses belajar atau dalam periode tertentu. Contohnya di sini seperti ujian semester akhir ataupun tes yang lainnya. Jadi intinya asesmen ini dilakukan di akhir pembelajaran. Poin yang ketiga yaitu format asesmen. Format asesmen dapat berupa berbagai teknik dan instrumen tergantung pada jenis asesmen yang dilakukan. Di sini ada 3 format, yaitu yang pertama format asesmen formatif, yang kedua format asesmen sumatif, dan yang ketiga format asesmen diagnostik. Yang pertama yaitu format asesmen formatif, yaitu teknik asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Format ini biasanya menggunakan berbagai teknik seperti observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Asesmen formatif ini bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu format asesmen sumatif.
Format asesmen sumatif ini dilakukan pada akhir pembelajaran. Format asesmen ini bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan CP peserta didik. Yang ketiga yaitu format asesmen diagnostik. Format asesmen ini bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik. Asesmen ini digunakan oleh pendidik untuk merencanakan pembelajaran seperti jenis asesmen tadi. Format asesmen diagnostik ini tekniknya sama, yaitu berada di awal untuk merencanakan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.